Hai semuanya, balik lagi ke aku si BP. Kali ini kita akan ngebahas film tentang peri-perian yang berjudul Godmother. Film ini kita ulas sekarang kan kita mau Natal ya Wak. Jadi ya agak-agak Natal-Natalan lah gitu nuansanya. Nah, film ini dirilis tahun 2020, dibintangi oleh si kocak Gillian Bell sebagai Eleanor atau perinya. Nah, Isla Fisher atau Isla Fisher sebagai Mackenzie, dan lain-lainnya deh, ntar kepanjangan jadinya. Langsung aja kita mulai filmnya, cus. Diawali dengan terlihatnya sekolah sihir di dunia keperi-perian yang bernama Motherland, di mana slogan dari Motherland adalah Happily Ever After, yang artinya bahagia selama-lamanya. Terlihat semua muridnya adalah murid yang udah berumur, kecuali satu orang bernama Eleanor. Eleanor sangat berminat untuk menjadi ibu peri bagi manusia, tapi sayangnya tugas itu udah dinonaktifkan oleh kepala sekolah dan tidak akan ada lagi peri yang diturunkan ke bumi. Dan semua peri yang ada hanya akan dijadikan peri gigi. Semua murid yang udah berumur udah mengetahui informasi itu, dan hanya Eleanor yang gak mengetahuinya. Tapi Eleanor gak pantang menyerah. Dia ke perpustakaan untuk mencari surat yang ditulis oleh anak-anak manusia ke peri, dan dia pun mendapatkan satu kartu pos dari anak yang bernama Mackenzie. Dia juga bertujuan untuk mencari anak itu ke bumi tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Dia pun mencoba membuka portal antara dunia peri dan bumi. Revelare Lamina. Sesampainya di bumi, dia lalu mencoba menyihir beberapa labu untuk dijadikan kereta kencananya, tapi nggak berhasil. Dia pun kelelahan dan terlihat tidur di pinggir jalan. Seorang supir truk wanita menghampirinya dan mencoba menawarkan bantuan. Lalu Eleanor ngomong ngawur yang gak dipahami wanita itu. Dan wanita itu berpikir dia lagi mabok ataupun high atau lagi tinggi, ya kan? Eleanor pun berkata dia mau menemui wanita yang bernama Mackenzie. Dan supir wanita itu dengan baik hati mengantarkannya. Nah, setelah sampai ke tujuan, dia mulai mencari anak yang bernama Mackenzie. Dan yang dia dapatkan hanyalah seorang wanita yang berumur yang bernama Mackenzie. Mackenzie pikir Eleanor sedang memainkan peran untuk cosplay karena dia berkata dia adalah seorang peri. Dia juga mulai berpikir bahwa Eleanor ini orang gila. Eleanor pun mulai menunjukkan kartu pos yang udah Mackenzie kirim dulu waktu dia masih kecil, yang ternyata surat itu dikirimkan Mackenzie 40 tahun lalu. Mackenzie masih gak percaya dan memanggil security untuk mengusir Eleanor. And I'm your fairy godmother, security. And I'm here to help you find happily ever after. Setelah Mackenzie selesai bekerja, dia pun pulang dan Eleanor nongol lagi di hadapannya. Dan Mackenzie disihir bajunya oleh Eleanor supaya dia tetap hangat. Tapi sayangnya Mackenzie justru terlihat seperti orang sakit. Nah, sesampainya di rumah, Mackenzie pun meminta Eleanor untuk tidur di ruang bawah tanah atau basement, dan memintanya untuk gak menemui kedua anaknya karena dia gak percaya yang namanya bahagia selama-lamanya. Eleanor bertanya, apa yang membuatmu bahagia? Mackenzie pun menjawab, alis yang bagus dan rumah yang nyaman. Keesokan paginya, Eleanor pun menyihir alisnya Mackenzie menjadi bagus menurut versinya dan menyihir rumahnya dengan hiasan-hiasan patung zaman dulu supaya terlihat nyaman menurut versi Eleanor. Mackenzie pun marah dan meminta Eleanor mengembalikan semuanya seperti semula. Dan Eleanor bilang dia lupa mantranya. Ketika dibilang begitu, kedua anak Mackenzie keluar dan mereka pun senang bahwa mereka mempunyai peri di rumahnya. Dan akhirnya Eleanor pun dipersilahkan untuk menginap semalam lagi di rumahnya. Di sekolah peri, kepala sekolah terkejut melihat meja depan yang harusnya diisi oleh Eleanor itu kosong. Dia pun mulai mencari Eleanor kemana-mana. Dan malam harinya di bumi, Mackenzie ditelepon Agnes, teman sekamarnya di sekolah peri, melalui jam. Di situ Agnes bilang bahwa kepala sekolah udah mengetahui dirinya hilang.
jadi dia harus cepat menyelesaikan tugasnya. Keesokan harinya, Eleanor diajak Mackenzie untuk ikut bersamanya meliput di suatu tempat. Dan sewaktu peliputan dimulai, Eleanor meluncur dari atas es dan menabrak Hugh Prince, teman kerja Mackenzie. Karena peliputan itu lagi live, video mereka pun menjadi viral dan perusahaan mereka mendapatkan ranking yang lebih baik dari sebelumnya. Mackenzie sangat senang dan mengizinkan Eleanor ikut dengannya pulang. Di rumah, anaknya Mackenzie bernama Jane terlihat sedang memainkan lagu dan Eleanor sangat terkesima dengan suaranya dan bilang kalau saja dia punya suara seindah seperti suara si Jane, dia akan nyanyi di semua tempat. Dan akhirnya Eleanor pun mengajak Jane dan adiknya untuk bernyanyi di jalan dan mereka mendapatkan lumayan duit. Jane senang karena ada orang yang menghargai usaha dan kerja kerasnya dalam hal bernyanyi. Malam harinya Eleanor ditelepon lagi oleh teman sekamarnya bernama Agnes dan mengatakan dia harus cepat menyelesaikan tugasnya karena kepala sekolah mau turun ke bumi dan membawanya pulang. Eleanor pun mencoba menjelaskan ke Mackenzie bahwa waktunya nggak banyak. Kalau tugasnya nggak selesai membuat Mackenzie bahagia, maka sihir yang dia miliki sekarang akan dilucuti dan dia akan kembali menjadi peri biasa di dunia peri sana. Mackenzie nggak percaya dengan ucapan Eleanor dan dia pun cuek aja. Sewaktu bosnya Mackenzie memberikan penghargaan atas video mereka yang viral dan mengadakan party, Eleanor terlihat sedang menjodohkan Mackenzie dan Hugh dan menyihir baju Mackenzie menjadi lebih bagus menurut versinya. Mackenzie terlihat marah dan Eleanor meminta maaf. Mereka pun mulai berbicara di belakang panggung. Tanpa sengaja, percakapan mereka berdua masuk ke audio panggung dan Eleanor bilang ternyata hanya dengan video viral saja pekerjaanmu menjadi lebih mudah. Kenapa kamu gak bikin video viral lagi daripada bekerja terlalu serius dengan cara meliput? Ucapan itu pun terdengar oleh bosnya Mackenzie dan menyuruhnya langsung ke kantor. Mackenzie terlihat sangat marah dan mengusir Eleanor dari hidupnya dengan mengatakan dia nggak butuh peri dalam hidupnya. I'm sorry too, Eleanor, but you need to leave. Mackenzie? Keesokan harinya Mackenzie pun dipecat dan teman sejawatnya bernama Hugh mengundurkan diri karena dia udah diterima di perusahaan lain. Di rumah, Jane terlihat bersedih karena dia harus manggung di acara sekolah, tapi dia nggak berani karena orang-orang selalu mengoloknya dan dia jadi nggak pede. Yang dia butuhkan saat itu hanyalah Eleanor. Lalu Mackenzie menerima pesan dari temannya yang mengatakan dia lagi sama Eleanor di belakang mall. Mackenzie pun lalu buru-buru untuk mengejar Eleanor. Eleanor terlihat bersedih dan dia mencoba menyihir labu untuk jadi kereta kencananya buat balik ke dunia peri, tapi nggak berhasil. Lalu temannya Mackenzie ngasih semangka untuk dirubah lagi, tapi keburu Mackenzie datang dan minta maaf. Dan Jane bilang dia nggak berani ikut manggung kalau nggak ada Eleanor. Lalu Eleanor pun menyihir semangka itu dan jadi kereta kencana mereka menuju sekolah. Kereta mereka pun terbang menuju panggung sekolah. Kereta mereka pun terbang menuju panggung sekolah Jane. Dan ketika ada liputan berita, mereka pun melintas di atas orang-orang yang sedang melakukan pesta. Setibanya di panggung, Jane pun segera bersiap-siap untuk bernyanyi, ditemani keluarga dan Eleanor. Di awal nyanyi, dia terlihat gugup dan ketakutan. Setelah ibunya mengantarkan gitar peninggalan ayahnya, dia pun langsung berani dan memukau penonton dengan suaranya. Setelah acara selesai, mereka semua senang dan Mackenzie pun tanpa sengaja memeluk kepala sekolahnya yang udah di depannya saking senangnya. Di situ kepala sekolahnya mengatakan Eleanor harus segera kembali ke dunia peri karena udah lancang main kabur aja ke bumi tanpa persetujuannya. Dia pun hendak mengambil tongkat ajaib Eleanor, tapi Mackenzie menangkapnya dan membela Eleanor. You did was fail. You didn't fail. You helped me remember how to live happily. Di situ Mackenzie menjelaskan bahwa Eleanor sangat membantu dia dan keluarganya. Dia bercerita bahwa 4 tahun lalu setelah kehilangan suaminya, hidupnya terasa hampa dan kosong. Eleanor membantunya melewati masa-masa itu.
Tapi kepala sekolah mengatakan bukan begitu cara kerja yang namanya cinta. Eleanor pun menyela dan berkata, lalu cara kerjanya lah yang harus dirubah. Kita selalu berpikir bahwa cinta itu mempunyai bentuk tertentu, seperti menikahi seorang pangeran, hidup di istana, ataupun gaun yang indah. Kita selalu terjebak dengan dongeng-dongeng itu. Sementara di kehidupan nyata sendiri, cinta itu lebih dari sekedar cerita dongeng. Daripada kita sibuk mengatakan ke mereka bagaimana bentuk sebuah cinta itu, apa salahnya kita meminta mereka untuk ngasih tahu kita? Dan ketika itu juga Eleanor bertanya ke semua penonton, siapa yang kalian cintai? Jangan bilang aku, tapi bilang ke orang yang kamu cintai. Lalu Mackenzie pun mengatakan, Eleanor bukan memperbaiki hidupku, tapi dia membantuku untuk memperbaiki diriku sendiri. Dan kepala sekolah pun akhirnya menyerah dan mengatakan, You did well. Time to rewrite the book. Right. Now let's go home and save some fairy godmothers. Eleanor pun berhasil merubah pikiran kepala sekolahnya, dan mereka pun kembali pulang ke Motherland, dan film pun usai. Keren ya filmnya? Pelajaran yang kita ambil bahwa cinta itu mempunyai bentuknya masing-masing, yang terkadang bahkan gak masuk akal dan pikiran kita. Cinta itu lebih dari sekedar logika, akal, dan pikiran kita. Dan cinta setiap manusia itu berbeda-beda. Mari kita saling menghargai apa arti cinta di setiap manusia, karena standar yang kita punya belum tentu menjadi standar orang lain. Selama bentuk cinta mereka tidak mengganggu kehidupan orang lain, tapi justru membuat orang lain bahagia, kenapa enggak? Dalam ya, Wak. Sampai di sini dulu ulasan film kali ini. Selamat Natal dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.